Kembali lagi di Gilang Gulat ya. Kita akan update informasi-informasi yang sudah berkembang sebelumnya, yang juga sudah saya informasikan di video-video sebelumnya. Di antaranya informasi tentang 3 juta 3 million dollars, 3 juta dolar, juta ya. Salah, bukan miliar, juta. Thank you by the way. Kita update informasi ini pertama ya, tentang perkembangan kasus penyelidikan uang 3 juta dolar yang diberikan Vince McMahon sebagai uang tutup mulut bagi mantan pegawainya yang dia punya hubungan spesial. Dan hal ini melibatkan John Laurinaitis yang memang jadi asistennya Vince McMahon lah ya, dalam hal untuk menghandle acara di WWE. Dan informasi yang telah berkembang masih sebatas nasib-nasib dari pegawainya WWE ini, terus juga masih dalam taraf bagaimana WWE Universe menanggapi hal tersebut. Satu hal yang jelas, kemungkinan besar John Laurinaitis yang terlibat dalam kasus ini itu kemungkinan kalau nggak dipecat pasti dia keluar dengan sendirinya, mengundurkan diri ya. Mungkin dari sebagian teman-teman yang sudah tahu informasi ini masih cukup bertanya-tanya, efeknya apa emang? Kenapa 8 direktur ini, pimpinannya WWE ini bersikeras untuk melakukan penyelidikan? Terus kalau emang ketahuan, kalau emang Vince bayar pakai uang pribadinya ke pegawai ini karena dia melakukan hubungan gelap, terus salahnya di mana? Emang kan ada efeknya apa segala macam. Jadi jelasnya kalau ada kelakuan seperti itu dari pimpinan besar sebuah perusahaan, pasti itu akan berefek buruk kepada para investor, image dari perusahaan tersebut, dan pastinya bagaimana karyawannya dan lain-lainnya, dan juga orang-orang banyak akan menanggapi dan juga memberikan tanggapan atau kritiknya terhadap perusahaan tersebut. Pasti yang paling besar adalah image akan jelek. Ketika ada omongan-omongan ini di belakang layar tentang bagaimana kasus ini terjadi, ada gosip-gosip ini menyebar dan dilakukan penyelidikan dan ternyata benar, pasti Vince McMahon out dari WWE. Ini bisa jadi misi dari direktur-direktur ini, atau mungkin ada sosok pengusaha besar, atau kita mau main konspirasi gitu ya, ada yang memang menyiapkan skenario ini untuk menjatuhkan Vince McMahon, karena memang Vince McMahon juga salah di sini ya. John Laurinaitis sudah jadi korbannya. Muncul lagi pertanyaan, Vince McMahon yang sudah tua ini kenapa melakukan hal tersebut? Sebenarnya dia sama Linda McMahon itu sudah bercerai kah? Sudah berpisah kah? Atau masih menikah dan masih berhubungan? Satu fakta yang keluar dalam laporan Wrestling Observer tentang Vince McMahon dan Linda McMahon. Jadi mereka bilang, informasi yang mereka dapat kalau Vince McMahon sama Linda McMahon sudah bertahun-tahun tidak bersama, walaupun masih terikat pernikahan. Jadi memang mereka ini sudah pisah lama. Bukan pisah cerai, bukan, tapi ya memang tidak bersama lagi karena mereka sudah sibuk masing-masing, Vince dengan dunianya, Linda dengan dunianya, dan masing-masing anaknya juga dengan dunianya. Yang dikatakan oleh Wrestling Observer yaitu adalah technically they are married, but they haven't been together in a long time though. Memang secara teknis mereka masih menikah, masih suami istri, tapi mereka tidak berhubungan lagi, atau mungkin tidak tinggal bersama lagi, tidak hidup bersama lagi, sudah sejak lama, cukup lama. FYI, kalau Vince ini umurnya sudah 76 tahun, Linda McMahon sudah 73 tahun, dan mereka sudah menikah selama 56 tahun. Ini bisa dibilang jadi sebuah petunjuk lah kenapa Vince agak nakal gitu ya. Karena memang sudah lama berpisah dengan istrinya, Linda McMahon. Terus karena kasus ini,
kantor WWE mengirimkan email ke seluruh karyawannya yang berisi, termasuk pegulat juga ya. Jadi isinya adalah ngasih tahu aja kalau misalnya ini ada kasus dan investigasi sedang berlangsung, harap kerjasamanya. Isinya dari Fightful Select yang mengabarkannya dari orang dalamnya WWE. The Wall Street Journal has published a report about WWE with allegation that we and our board of directors take seriously. We are cooperating fully with the independent investigation initiated by our board of directors. Cuma ngasih tahu aja kalau Wall Street Journal tuh udah mempublish tuduhan WWE yang mana direktur-direktur WWE menanggapi gosip-gosip dengan serius dan WWE harus berkooperatif, bekerjasama untuk bantu penyelidikan ini secara independen. Dan ini sudah diinisiasi oleh orang-orang direktur ini, pimpinan-pimpinan WWE ini. Yang jelas posisi yang terancam, John Laurinaitis sudah pasti bakalan keluar dan bakalan mengundurkan diri ya. Posisi Vince terancam sampai investigasi selesai. Sempat saya bahas juga di penjelasan sebelumnya tentang bagaimana Vince McMahon ini bisa dibilang memberikan kompensasi kepada wanita mantan pegawai ini. Dia menaikkan gajinya ketika sebelum dia berhubungan dengan Vince McMahon ya. Itu gajinya $100.000. Bukan juta ya. $100.000. Terus setelah dia punya hubungan sama Vince McMahon naik jadi $200.000. Yang paling menarik adalah dia naikkan gaji karyawan ini ketika WWE sedang memecat banyak pegulat dengan alasan budget cuts. Wah, dengar cerita ini kita tahu jadi budget cut itu katanya untuk menghemat budget. Pegulat-pegulat dilepaskan untuk menghemat budget, tapi sebagian uangnya untuk menggaji pacar gelapnya Vince McMahon. Unbelievable. Dan ini tepatnya di bulan April 2021 ya. Dan yang jelas untuk menaikkan gaji, uangnya uang WWE dong, uang perusahaan dong. Ini salah satu alasan besar juga kenapa direktur ini mau menyelidikan apakah ini benar atau tidak. Sekali lagi, ini baru penyelidikan benar atau tidaknya. Ada kemungkinan berapa persen ini bisa jadi tidak benar. Begitu. Jadi yang jelas ini masih akan terus berkembang ya teman-teman ya. Bagaimana Vince McMahon diinvestigasi ini, tetapi apapun tentang WWE akan terus berjalan. Dan banyak pegawai-pegawainya juga concern. Ini gimana ini? Apakah ini berpengaruh terhadap posisi mereka? Jadi kalau misalnya dia seorang main eventer mungkin nggak begitulah ya. Karena memang beberapa orang-orang ini yang sedang dipush itu adalah karena dia favoritnya Vince McMahon. Vince McMahon dilepas, bisa-bisa push mereka hilang semua. Masih jadi misteri ini ya. Apakah ini benar atau tidak? Mungkin banyak teman-teman yang anggap, oh ini pasti benar nih. Banyak fans yang mereaksi ataupun berespon tentang hal ini itu secara makian, secara kasar gitu, karena kesal dengan apa yang dilakukan Vince. Ada yang memang sudah ngerasa, walah Vince McMahon sudah nggak heran. Atau mungkin ada yang masih ngerasa kalau ini belum tentu benar. Ya kita lihat perkembangannya lah ya. Yang jelas tadi update yang kita dapatkan. Uang tutup mulutnya sekali lagi $3 juta. Lanjut ini berita berikutnya adalah tentang bagaimana perkembangan informasi Sasha Banks yang dipecat. Sekali lagi ini informasinya adalah rumor bahwa Sasha Banks dipecat. Selama WWE belum konfirmasi kalau Sasha Banks dipecat dengan memberikan doa futures and the force itu itu masih belum berarti ya. Nah perkembangannya adalah memang dilaporkan kalau Sasha ini sudah dirilis atau dipecat oleh WWE. Tetapi lebih lanjut lagi laporannya kalau Sasha memberikan mandat kepada pengacaranya untuk memberikan dokumen-dokumen yang
jelas terhadap pemecatannya. Jadi Andrew Zarian dari Madman Pro Wrestling Podcast dari Wrestling Observer Group juga, dia juga mendengar tentang hari ini kalau tim pengacara dari Sasha sudah bekerja sama untuk meminta WWE melepaskan Sasha. Berarti dari sini kita tahu, kemarin kita belum tahu ya kalau Sasha Banks itu minta dipecat atau dia memang dipecat. Nah, dari sini informasi Madman Pro Wrestling ini, Madman Pro Podcast ini, dia mendapat informasi dari orang dalam, katanya Sasha Banks menyuruh tim pengacaranya untuk WWE biar dapat memberikan rilis ataupun pemecatan untuk Sasha Banks. Berarti memang permintaan dari Sasha dan juga timnya. Dan berarti Sasha udah siap nih untuk melangkah ke karir berikutnya, apakah ke promosi gulat lain AEW atau yang lainnya, atau bahkan dia jadi entertainer mengikuti gerakan sepupunya, saudaranya apa sepupunya ya, pokoknya keluarganya lah, Snoop Dogg. Karena dia udah banyak teman-teman artis juga ya Sasha Banks ini ya. Jadi untuk karir kedepannya dia nggak usah khawatir lah. Lanjut lagi kabar berikutnya yang cukup bisa dibilang agak khawatir saya. Kemarin saya sempat kabarin dan juga ada berita yang ngabarin kalau Randy Orton direncanakan akan punya match dengan Roman Reigns di SummerSlam. Karena cerita Riddle ini akan langsung ke situ. Tetapi yang kita tidak tahu, yang kita baru tahu kalau memang Randy Orton lagi ada masalah cedera di punggungnya. Jadi saat ini Randy Orton rehab ya, nggak yang surgery. Karena kalau dia butuh surgery, butuh dibedah, butuh dioperasi, dia harus rehat pemulihan hingga akhir 2022. Sama kayak Cody Rhodes dong, butuh waktu lama kalau operasi untuk pemulihannya bisa bergulat lagi. Kalau memang tidak, dia cukup rehab saja. Jadi mungkin bisa balik untuk SummerSlam melawan Roman Reigns untuk cerita selanjutnya. Masalah punggungnya, masalahnya di mana? Randy Orton punya finisher yang selalu dia lakukan adalah selama 20 tahunan ini berkarya di WWE adalah RKO, di mana punggung selalu dihentakkan ke ring ataupun ke lantai untuk RKO ini. Nah, setelah 20 tahun dia melakukan gerakan tersebut, udah mulai kerasa punggungnya nggak enak. Mungkin udah dari berapa lama yang lalu ya. Jadi punggungnya udah mulai kayak ada sesuatu yang memang harus dibenahi. Ya memang lah ya, selama 20 tahun karir RKO terus, banting punggung terus, ya punggungnya juga lama-lama capek. Punggungnya juga lama-lama bermasalah gitu. Nah, yang kita harapkan Randy Orton bisa kembali cepat untuk SummerSlam sama Roman Reigns, atau mungkin WWE harus mikir lagi kalau misalnya si Randy Orton nggak bisa balik gitu loh. Pilihannya adalah rehab. Kalau rehab ini sukses, mungkin dia balik di SummerSlam. Kalau dia harus ke operasi, ya otomatis dia harus off sampai akhir 2022 sampai 2023 nanti. Bagaimana berita-berita informasi update tadi, teman-teman? Silahkan bisa komentar di bawah. Komentar dengan nada-nada yang santai aja, slow ya, kita diskusi bareng, bukan harus memaki, mengejek atau ngajak debat atau misalnya adu-adu kepintaran. Tidak, di sini bukan tempatnya. Mohon bisa cari tempat lain untuk adu kepintaran, untuk adu siapa yang paling ngerti tentang gulat. Enggak di sini tempatnya. Kita cuma bareng-bareng di sini, cari teman, sama-sama suka gulat, sama-sama suka pro wrestling ya. Nggak usah berasa yang paling pintar sedunia gitu. Saya juga di sini nggak pernah merasa paling pintar. Saya hanya menceritakan ke teman-teman yang butuh informasi ini. Yang nggak butuh informasi ini ya tidak usah nonton, tidak apa-apa ya. Mohon maaf, terima kasih, thank you.